cuba membawa bola sepak tanah air kepada tahap yang lebih tinggi. This is like a revolution, guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, whatever we feel. Somewhere in New York. Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint, I am not aware by who. Gelombang kritik terhadap Malaysia makin deras usai pernyataannya yang menyeret nama Israel dalam konflik sepak bola ASEAN. 5 negara dikabarkan melayangkan tuntutan balik sementara TMJ justru menantang FIFA secara terbuka. Namun tunggu dulu, benarkah ini kabar resmi atau hanya permainan media untuk menaikkan sensasi? Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Situasi ini membuat posisi FAM makin terpojok di tengah sanksi yang mengancam. Apakah ini akhir dari pengaruh Malaysia di sepak bola Asia Tenggara? Simak laporan lengkapnya. Jangan kemana-mana, kita bahas 7 pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan tim nasional Malaysia dinyatakan ilegal oleh FIFA. Bagi sebagian orang, berita itu terasa seperti petir di siang bolong. Bagi yang lain seperti sinyal peringatan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kesalahan administratif, krisis integritas di jantung sepak bola Asia Tenggara. Kabar tersebut pertama kali beredar lewat laporan investigasi FIFA yang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Kode Disiplin FIFA. Pasal yang melarang pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu. Dari penyelidikan itu ditemukan bahwa 7 pemain baru Malaysia tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi warga negara meski telah membela tim nasional di sejumlah laga resmi. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM bereaksi cepat. Mereka menyebut temuan FIFA sebagai kesalahan administratif, bukan pelanggaran serius. Namun, laporan resmi FIFA menyatakan sebaliknya. Ada indikasi kuat bahwa proses naturalisasi para pemain tersebut dilakukan dengan dokumen yang tidak sah atau tidak sesuai prosedur imigrasi. Kasus ini tak berhenti di meja penyelidikan. Dalam hitungan hari ia menjalar ke ruang-ruang rapat EFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan ke tajuk utama media di seluruh kawasan. Bagi Malaysia, ini bukan sekadar masalah hukum, tapi juga pertaruhan harga diri. Bagi negara-negara tetangga, ini adalah ujian terhadap kejujuran kompetisi. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang pertama kali melaporkan Malaysia ke FIFA? Sejumlah media seperti The Star dan Vietnam Express mengungkap dugaan bahwa laporan awal datang dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Alasannya di dalam Komite Disiplin FIFA terdapat perwakilan asal Vietnam dan Singapura yang diduga mengetahui kejanggalan dalam proses administrasi pemain Malaysia. Namun, pihak Vietnam membantah keras tuduhan itu. Dalam wawancara dengan FN, salah satu pejabat VFF menyebut, "Kami tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan Malaysia. Justru kami menilai ada pihak di AFC yang berusaha melindungi mereka." Pernyataan itu membuka babak baru dalam drama sepak bola Asia Tenggara. Dugaan bahwa kasus ini bukan hanya soal aturan, tapi juga kekuasaan di balik layar. Kecurigaan Vietnam mengarah ke satu nama besar, Datuk Sri Winsor John, Sekretaris Jenderal AFC yang juga warga negara Malaysia. Bagi sebagian pengamat, posisi Winsor yang strategis di struktur AFC membuat keputusan federasi kerap dianggap berpotensi bias, terutama dalam perkara yang melibatkan negaranya sendiri. Mantan Wakil Presiden AF asal Vietnam, Duong Phulam bahkan menyampaikan kritik terbuka. "Saya tidak mengerti maksud dari pernyataan Sekjen AFC Datuk Sri Winsor. Ia mengatakan tidak akan ada hukuman tambahan untuk timnas Malaysia padahal pelanggaran itu terjadi di dalam sistem federasi mereka sendiri." Phulam kemudian menyerukan agar negara-negara ASEAN lain termasuk Indonesia, Thailand, dan Laos menggugat AFC ke FIFA dan CAS Court of Arbitration for Sport jika terbukti ada perlakuan tidak adil. Menurutnya, jika Malaysia tetap dilindungi, maka Federasi-Federasi Asia Tenggara berhak menuntut keadilan melalui jalur internasional. Di Malaysia, tekanan datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam negeri sendiri. Kelompok supporter paling militan, Ultras Malaya, menulis pernyataan terbuka di media sosial. "Ini bukan sekadar soal sepak bola, ini penghinaan terhadap maruah bangsa." Mereka menuntut Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara,
JPN bertanggung jawab atas proses naturalisasi yang dinilai serampangan. Bagi para ultras, persoalan ini bukan hanya merusak reputasi tim nasional, tapi juga melukai kepercayaan publik terhadap integritas federasi. Di waktu yang sama, 4 negara lain, Laos, Singapura, Palestina, dan Kirgistan melayangkan protes resmi kepada AFC. Mereka meminta hasil pertandingan melawan Malaysia dihapus dan meminta diskualifikasi Malaysia dari kualifikasi Piala Asia 2027 karena dianggap menggunakan pemain ilegal. Di tengah kekacauan, satu nama kembali mencuri perhatian publik, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, TMJ, putra mahkota Johor, sekaligus tokoh paling berpengaruh dalam sepak bola Malaysia. Begitu banding FAM ke FIFA ditolak, TMJ langsung meledak lewat unggahan di Instagram story-nya. Ia menulis kritik tajam kepada FIFA bahkan membawa isu Israel dan Palestina untuk menyoroti inkonsistensi lembaga tersebut. Saat FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel, dunia mengutuk FIFA, tapi ketika FIFA menghukum pemain Malaysia, semua orang memuji. Inilah contoh terbaik dari kemunafikan, tulisnya. Pernyataan itu segera viral. Sebagian publik melihatnya sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan nasional. Namun sebagian lain menilai TMJ terlalu emosional dan defensif. Ini bukan kali pertama TMJ bersikap keras terhadap pihak luar. Sebelumnya ia juga pernah melontarkan kritik terbuka kepada Erick Thohir dan Prabowo Subianto. Kasus Malaysia mencerminkan masalah yang lebih besar dari sekadar pelanggaran administrasi. Ia memperlihatkan celah dalam tata kelola sepak bola Asia Tenggara dari proses naturalisasi, mekanisme pengawasan federasi hingga relasi politik di antara anggota AFC. Banyak pengamat menilai FIFA sedang berusaha menegakkan prinsip integritas global sementara AFC menghadapi dilema politik internal. Keputusan apapun yang diambil terhadap Malaysia akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga sepak bola Asia itu sendiri. Bagi Indonesia, Thailand, dan negara ASEAN lain, situasi ini menghadirkan dilema tersendiri. Ikut menggugat berarti menantang sistem yang sudah lama dianggap tidak transparan, tapi diam berarti membiarkan presiden berbahaya. Bahwa pelanggaran bisa ditoleransi jika punya kekuatan politik di belakangnya, hingga kini belum ada kepastian akhir dari kasus ini. FIFA disebut tengah menyiapkan laporan lanjutan sementara AFT masih mengkaji implikasi administratif atas sanksi tersebut. Namun satu hal pasti, skandal ini telah mengguncang fondasi moral sepak bola ASEAN. Vietnam kini muncul sebagai motor perlawanan menyerukan solidaritas regional untuk menegakkan keadilan. Jika upaya itu berlanjut, bukan mustahil dunia akan menyaksikan negara-negara Asia Tenggara bersatu menggugat federasi regional mereka sendiri. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, di balik hiruk-pikuk laporan, komentar, dan sindiran di media sosial. Publik hanya bisa berharap agar sepak bola Asia tak lagi ditentukan oleh politik dan kekuasaan, melainkan oleh sportivitas dan kejujuran. Karena pada akhirnya esensi dari permainan ini tetap sama. Siapa yang benar-benar jujur di lapangan, dialah yang pantas menang. Kasus naturalisasi ilegal Malaysia kini berkembang jauh melampaui batas lapangan hijau. Dari sekadar pelanggaran administratif, isu ini menjelma menjadi persoalan geopolitik olahraga, mencerminkan bagaimana kekuasaan, pengaruh, dan identitas nasional saling bertabrakan di tubuh sepak bola Asia Tenggara.